Pasti kamu mau punya penghasilan setiap harinya, walaupun cuma di rumah aja. Saat pandemi ini, banyak dari kalian yang di PHK, atau beberapa dari kalian udah ngelamar kerja di mana-mana, tapi masih belum diterima atau ditolak. Kemudian, kamu berpikir, gimana cara dapetin duit kalau nyari kerja aja susah? Nah, buat kamu yang mau dapetin duit 100.000 setiap harinya, atau bahkan lebih dari itu, coba kamu tonton video ini sampai selesai. Kali aja, video ini solusi buat kamu dapetin uang tambahan walaupun cuma di rumah aja. Terus, gimana kak cara dapetin 100.000 per harinya? Oke, saya kasih tahu caranya. Caranya adalah, kamu harus punya usaha atau bisnis. Tapi kan, saya nggak ngerti bisnis kak. Saya nggak punya modal untuk bisnis kak. Oke, saya ngerti. Maka dari itu, di video ini, saya mau ngasih tahu bisnis yang gampang banget buat kamu jalanin. Kamu nggak usah punya modal yang besar, gak usah stok barang, dan gak usah ribet-ribet ngurusin pengiriman. Nama bisnisnya ini adalah dropship. Buat kamu yang belum tahu dropship, kamu bisa tonton videonya di channel Kurs Loka, atau kamu bisa klik di pojok kanan atas. Tapi, saya mau jelasin sedikit dulu nih, apa itu dropship. Jadi, dropship adalah model bisnis di mana kamu ngejual produk yang dibuat oleh orang lain. Orang itu biasa disebut dengan supplier. Buat ngejual produk tersebut, kamu gak usah repot-repot stok barang dan pengirimannya secara manual. Lewat bisnis dropship ini, supplier lah yang akan mengirimkan produknya ke konsumen juga. Gimana? Udah ngerti dropship? Kita lanjut ya. Saya udah nyiapin 6 langkah biar kamu bisa dapetin uang 100.000 per harinya atau mulai di bisnis dropship ini. Langkah pertama adalah pilih produk. Mencari produk untuk kamu jual dan kamu pasarkan. Sebagai tips, pilih produk yang kamu suka dan banyak orang yang cari. Cara ini bisa ngebantu kamu paham sama target pasar. Usahakan cari produk yang bisa dipakai orang setiap harinya atau yang dibutuhkan, dan produknya bisa di repeat order. Saran saya, jangan terlalu ngejual bermacam-macam produk. Itu bisa ngeganggu fokus dan buat masarinya. Apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika memilih produk? Yang pertama adalah harus menguntungkan. Pilih produk yang memberikan peluang keuntungan yang besar. Yang kedua, menarik. Pilih produk yang menarik dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, sering dicari. Kamu bisa manfaatin Google Keyword Planner dan Google Trends buat nyari kata kunci yang sering dicari oleh orang lain. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Yang keempat adalah repeat order. Cari produk yang bisa orang itu beli lagi ke kamu. Jadi, misalnya dia udah beli, terus produk yang beli dari kamu udah habis. Nah, otomatis kalau dia suka, dia pasti bisa beli lagi ke kamu kan? Langkah kedua adalah riset kompetitor. Ingat, kamu bukan cuma bersaing dengan sesama dropshipper aja, tapi kamu juga bersaing dengan raksasa retail seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee juga. Jangan takut untuk bersaing. Persaingan bukanlah hal yang harus kamu hindari. Adanya kompetitor bisa menjadi bahwa peminat produk tersebut sangat tinggi dan model bisnisnya langgeng. Tips dari saya, kamu jangan takut sama perang harga di marketplace. Kalau saya ngeliat harga di marketplace tuh gila-gila, tapi tenang. Kamu jangan cuma jualan di marketplace doang. Kamu bisa manfaatin semua media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Perang harga bisa dilawan kok. Kalau kamu mau ikutan perang harga, kamu nggak bakal bisa dapat untung besar. Jadi, percaya aja, setiap orang pasti punya rezekinya masing-masing. Ngomong-ngomong, kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang dropship, mindset dropship, prinsip dropship, best metode dropship, cara berjualan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Facebook Marketplace, rahasia-rahasia dropship, strategi dan teknik dropship, kamu bisa klik link di deskripsi. Langkah ketiga adalah memilih supplier yang tepat. Supplier jadi faktor penting dalam bisnis dropship karena supplier lah yang menjadi peran atau partner penting dari kita. Salah memilih supplier bisa mengacaukan seluruh tatanan bisnis yang sedang dirintis. Kualitas produk, respon yang cepat, dan ketepatan waktu pengiriman harus diperhatikan dengan baik. Karena jika produk nggak sesuai dengan harapan si pembeli, pihak dropshipper lah yang akan mendapatkan keluhan, komentar negatif, dan rating yang rendah dari pembeli. Inilah kenapa kamu harus pintar dalam memilih supplier yang dapat diandalkan. Satu hal lagi yang perlu dilihat adalah kemampuan produksi supplier. Jika bisnis kamu mau berkembang, kamu juga harus tahu kemampuan produksi supplier untuk bertumbuh bersama. Di mana kak cara nyari suppliernya?
kamu bisa coba cari di e-commerce yang ada seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, media sosial, dan masih banyak lagi. Oh iya, sekedar info, di Kursloka nanti akan ada program supplier dan dropshipper. Jadi, kami membuat program untuk terhubungnya supplier dengan dropshipper yang baru mulai merintis bisnis. Keuntungan dropship adalah kamu bisa mendapatkan produk di Kursloka dengan harga terendah dari supplier terpercaya. Harga produk bisa bersaing dengan pasaran masing-masing. Satu lagi, di Kursloka nanti akan ada komunitas juga untuk saling support. Jadi kamu bisa berdiskusi, membuat grup, forum, dan chat pribadi sesama member atau admin. Jika ingin mendapatkan informasi program tentang Kursloka, kamu bisa ikuti semua media sosial Kursloka ya. Linknya saya taruh di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel Kursloka juga ya, supaya kami bisa terus mengedukasi dan memberikan informasi-informasi bisnis untuk kamu. Langkah keempat adalah buat toko online. Cara mudah untuk memasarkan produk kamu adalah dengan memanfaatkan platform-platform marketplace yang ada seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Selain itu, media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok bisa kamu gunakan untuk menjangkau audiens lebih luas. Atau kalau bisnis kamu mau terlihat lebih profesional dan lebih mendapatkan traffic, kamu bisa membuat website bisnis kamu. Dengan membuat website, calon customer akan lebih percaya untuk membeli dari kamu. Nah, kalau kamu mau mempelajari bikin website dalam 1 jam aja, kamu bisa klik link di deskripsi. Walaupun kamu tidak bisa coding atau bahasa programming, kamu bisa membuat websitenya dengan mudah. Saya jamin, kamu bisa bikin website dalam 1 jam karena di situ kamu akan disuruh langsung praktek. Dan semua video sudah step by step. Jadi nggak perlu pusing-pusing dengan teori. Terus kamu bisa buat landing page cuma 1 klik doang. Emang bisa kak bikin landing page cuma 1 klik doang? Nah, jadi kami udah siapkan 151 template landing page yang siap kamu pakai. Dan kamu bakalan disupport juga sama admin. Kalau kamu ada yang bingung dengan materi atau tools yang kamu gunakan, kamu bisa chat admin di WhatsApp untuk berdiskusi. Atau kalau website kamu ada masalah atau kendala, admin akan turun tangan remote website kamu untuk menyelesaikan masalah website kamu. Oh iya, satu lagi. Kalau kamu udah tahu tentang hosting dan domain, saya sarankan tempat untuk beli hosting dan domain murah dan cepat. Kamu bisa klik link di deskripsi juga ya. Langkah kelima adalah menarik pelanggan. Memiliki produk dan toko online yang menarik tidak ada artinya kalau tidak ada penjualan. Bisa-bisa bisnis gulung tikar sebelum menikmati keuntungan. Untuk menarik pelanggan, ada beberapa cara yang kamu bisa lakukan, seperti memberikan diskon, memanfaatkan media sosial, membuat headline yang menarik, membuat deskripsi seakan-akan orang itu tidak bisa menolak yang kamu jual. Tapi, yang paling penting untuk menarik pelanggan adalah ilmu copywriting. Kamu udah tahu ilmu copywriting? Kalau belum tahu, coba kamu tonton video di Kursloka juga ya. Kamu bisa klik di bagian kanan atas. Saya mau jelasin juga sedikit dulu di sini deh. Jadi, copywriting adalah salah satu teknik penulisan yang tujuannya untuk mendapatkan respon dari pembacanya. Respon itu bisa berupa like, komen, share, pembelian, penambahan keranjang, dan lain-lain. Respon itu sesuai dengan keinginan kamu. Kalau ada bisnis yang penjualannya meroket, pasti orang itu menggunakan teknik copywriting. Di sini, saya akan membuat contoh ilustrasi orang yang menggunakan copywriting dan orang yang tidak menggunakan copywriting. Di sini ada 2 orang pengusaha. Yang satu menggunakan ilmu copywriting di bisnisnya, dan yang satu tidak mengetahui atau tidak menggunakan ilmu copywriting di bisnisnya. Nah, yang tahu ilmu copywriting kita sebut aja pengusaha A. Yang nggak tahu ilmu copywriting kita sebut pengusaha B. Jadi, kedua pengusaha ini memiliki produk yang sama dan memiliki harga produk yang sama. Keduanya juga berjualan menggunakan marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan lain-lain. Lalu, mereka juga menggunakan traffic iklan Facebook dan Instagram, postingan Facebook organik, dan postingan Instagram organik. Tapi, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pengusaha A mendapatkan like, komen, dan penjualan setiap harinya dibandingkan dengan pengusaha B. Sedangkan pengusaha B hanya mendapatkan like, komen yang sangat sedikit dan hanya mendapatkan beberapa penjualan saja. Karena kontennya tidak menarik, deskripsi dan headline-nya juga tidak bisa menarik audiensnya. Kenapa bisa begitu? Karena pengusaha tahu cara dari copywriting, teknik copywriting, dan pola copywriting yang menjual.
Semuanya dia gunakan di bisnis dia, seperti menggunakan di iklan, marketplace, landing page, postingan Instagram, dan postingan Facebook organik. Sehingga calon pelanggan atau audiens pengusaha tersebut berhenti melihat iklan atau postingan tersebut, dan mereka tertarik dengan kata-kata atau gambar yang dibuat oleh pengusaha. Walaupun audiens yang nggak butuh barang tersebut, ketika dia membaca headline, deskripsinya, dan penawaran pengusaha, orang tersebut tidak bisa menolak untuk membeli dari pengusaha. Itulah kekuatan dari copywriting. Hanya merubah kata-kata, deskripsi, dan tulisan, kamu dapat merubah hasil akhirnya. Nah, kalau kamu mau mempelajari ilmu copywriting, mengetahui pola copywriting, dan teknik copywriting yang menjual, kamu bisa klik link di deskripsi. Ilmu ini bakal kepake terus dimanapun dan kapanpun. Oh iya, di situ juga kami sudah menyiapkan contoh 99 headline dan 116 frasa convert yang bisa kamu gunakan. Cuman kamu ubah sedikit doang, kamu bisa dapetin headline yang dapat menarik pelanggan kamu. Oh iya, satu lagi. Kalau kamu klik link copywriting, kamu juga bisa mempelajari ilmu teknik closing juga. Teknik closing adalah proses untuk mengakhiri transaksi antara kamu dengan calon pembeli, supaya calon pembeli merasa kalau mereka tidak bisa menolak yang kamu jual. Teknik closing ini juga berhubungan dengan copywriting ya. Nah, gimana? Udah siap dapetin uang setiap harinya, walaupun di rumah aja, dan kamu tidak perlu repot-repot stok barang dan pengiriman barang. Itu aja video dari saya. Semoga video ini bisa ngebuat kamu belajar dan semakin bersemangat untuk berusaha mencapai keinginan kamu. Saya Arif dari Kurs Loka mengucapkan terima kasih.